Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan aku. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Siti Olipa dari Prodi PGMI semester 4. Nah, di sini aku bakalan membahas tentang materi yang telah dipelajari dari semester 4 ini dari awal sampai akhir. Di sini aku mau menyampaikan materi yang telah dipelajari ya selama semester 4 ini, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD. Tapi jangan lupa kalian untuk subscribe dan komen dan like video ini supaya nanti ketika aku upload video terbaru nanti ada notifikasi dari handphone kalian ya. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai ke materinya. Ini dia, cekidot. Oke, yang pertama yaitu tentang tujuan. Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Nah, apa aja nih? Yang pertama yaitu ada berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu ada menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga yaitu ada memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif tentunya ya untuk berbagai tujuannya. Selanjutnya yaitu ada menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosialnya. Yang kelima yaitu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, memperluas memperluas lagi gitu bahasanya serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yang keenam ada menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya apa sih? Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia. Ruang lingkup bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Nih apa aja ya? Yang pertama yaitu ada mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat ada menulis. Nah, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dari keempat ini, dari keterampilan berbahasa tersebut terkait dan saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lainnya loh. Jadi setiap keterampilan erat sekali berhubungannya dengan ketiga keterampilan yang lainnya. Nah, dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya melalui suatu hubungan urutan, terus urutan yang kronologis dan hierarkis, yaitu mula-mula menyimak, lalu berbicara, sesudah itu belajar membaca dan menulis, yaitu dikutip dari Astuti dan Mustadi pada tahun 2014 halaman 2. Nah, keterampilan menulis merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Nah, kegiatan menulis menjadikan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan
merangsang keterampilan siswa dalam merangkai kata atau tulisan-tulisan yang dipelajarinya. Itu dari Trimantara 2005 halaman 3. Akan tetapi dalam penerapannya banyak yang mengalami kesulitan untuk membiasakan siswa belajar menulis. Dalam hal ini, National Communication and Writing pada tahun 2003 dalam Ken 2016 halaman 4 menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterampilan, seharusnya itu bukan diajarkan, tapi ditugaskan kepada si murid untuk melakukan banyak menulis agar keterampilan menulisnya itu meningkat gitu. Hal yang sama diungkapkan oleh Vivallon Mateus and Kevas pada tahun 2013 deh kalau nggak salah, bahwa menulis bahwa bukanlah kegiatan membangun pengetahuan, tetapi kegiatan produktif menghasilkan informasi, dan majunya suatu negara juga dapat dilihat dari kemampuan dan produktivitas menulis dari masyarakatnya loh. Jadi menulis itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia supaya meningkatkan hal yang lebih baik lagi. Hal ini dilihat dari tingkat produktivitas, hasil tulisan, dan banyaknya tulisan penulis pada suatu negara. Negara yang maju memiliki tingkat produktivitas menulis yang tinggi, jumlah penulis produktivitas yang tinggi pula. Jadi sebaliknya, negara yang belum maju, tingkat produktivitas tulisan dan jumlah penulisnya pun masih rendah. Nah, jadi ini masih belum maju gitu. Dari pernyataan tersebut bisa kita lihat ya bahwa sayangnya masih banyak siswa sekolah dasar yang keterampilan menulisnya masih rendah. Banyak siswa sekolah dasar yang kesulitan untuk menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat atau menyusun ke beberapa kalimat. Jadi masih kesusahan gitu. Jadi pada sekolah dasar itu dari kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, secara khusus paragraf dibuat dari gabungan kalimat-kalimat. Gabungan kalimat tersebut membuat gagasan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Budiono pada tahun 2018 halaman 3 bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang tersusun secara terpadu. Terus dikutip lagi dari Triana 2018 pada halaman 2 menambahkan paragraf juga diartikan sebagai suatu kesatuan gagasan atau ide dan terdiri dari beberapa kalimat yang saling berangkai. Namun berdasarkan data internasional Study of Achievement and Rate Composition dalam Suara Pembaharuan 2014 halaman 15 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara budaya menulis dan membacanya masih berada di bawah rata-rata. Ini gimana gitu, Indonesia itu masih di bawah rata-ratanya. Survei lain dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA dengan dalam kaitan kajian literasi yang difokuskan pada keterampilan membaca dan menulis antar bangsa. Indonesia menempati urutan kedua terendah, yakni peringkat ke-64 dari total 65 negara. Ini sangat-sangat rendah sekali ya, dan wilayah yang termasuk survei PISA. Jadi Indonesia itu benar-benar peringkat kedua terendah. Peranan Indonesianya khusus bahasa Indonesia bagi MISD. Bagi MISD itu sangat penting, terutama tutur kata, baik lisan, tulisan maupun tulisan ya. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah alat untuk komunikasi untuk berbicara kepada temannya ataupun kepada orang lain.
Komunikasi yang nantinya menjadi penentu dalam pengetahuan dan keterampilan berbahasa serta memudahkan anak dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya untuk anak-anak. Jadi komunikasi itu kan kita lawan bicara, jadi harus bisa lah berkomunikasi. Nah, manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia ini apa sih? Yaitu membantu perkembangan peserta didik dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Dengan lingkungan sosialnya, begitu pula fungsi bahasa adalah sebagai pengantar pendidikan, pemahaman, pengenalan anak serta keterampilan dalam berbahasa Indonesia yang dapat mengoptimalkan proses pendidikannya. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diharapkan mampu mengembangkan dan mengarahkan peserta didik dengan potensi yang dimiliki secara optimal, yaitu pendidik dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis, dilihat dari manfaat bebas, maka pemahaman berbahasa dan keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar sangat penting ya. Itu sangat penting banget supaya anak-anak itu mudah paham gitu, karena akan menentukan masa depan anak itu sendiri gitu, dan perkembangan psikis anak serta menentukan keberhasilan pendidikannya secara umum. Nah, oleh sebab itu keterampilan berbahasa Indonesia secara dini harus ditanam. Sebab itu keterampilan bahasa Indonesia secara dini harus ditanamkan pada murid-murid sekolah dasar sehingga mereka memiliki bekal untuk mencakup dalam berbahasa Indonesia. Nah, macam-macam pendekatan apa saja sih dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu ada pendekatan tujuan. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Yang ketiga yaitu ada pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat yaitu ada wall lingui dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pendekatan tujuan. Apa sih? Dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dulu. Ialah tujuan yang harus dicapai. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan struktural, dilandasi asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Yang ketiga yaitu ada pendekatan keterampilan. Apa sih pendekatan keterampilan? Yaitu proses dalam pembelajaran bahasa Indonesia kepada siswa tidak hanya diberikan apa yang harus dipelajari, tetapi bagaimana cara mempelajarinya. Jadi jadi kita harus menjelaskan dulu apa yang harus dipelajari oleh anak-anak gitu. Nah, selanjutnya berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep yang telah dikembangkan, berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses, dibangun oleh sejumlah keterampilan bahasa gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pendekatan wall language dalam pembelajaran bahasa. Nah, karakteristik perangkat wawasan mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pembelajaran dan proses pembelajaran. Diilhami konsep atau konstruktivisme language experience approach atau disingkat jadi LEA dan progresif dalam pendidikan. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dikutip dari Joy and Will dalam Rusman pada tahun 2012,
halaman 133 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Nah, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran langsung pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didiknya. Jadi pembelajaran berorientasi pada tujuan dan diinstrukturkan oleh guru. Dikutip dari Depdiknas 2010 halaman 24 menurut Bruch dan Weil dalam Depdiknas 2010 halaman 25. Tahapan model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada orientasi sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru. Akan sangat menolong peserta didik jika guru memberikan kerangka pembelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikannya. Bentuk-bentuk orientasi dapat berupa yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada mendiskusikan dan menginformasikan tujuan pelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Yang keempat yaitu menginformasikan kerangka pembelajaran. Presentasi pada fase selanjutnya presentasi pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilannya. Penyajian materi dapat berupa yang pertama yaitu penyajian materi dalam langkah-langkah kecil sebagai materi dapat dikuasai peserta didik dalam waktu relatif pendek. Yang kedua yaitu pemberian contoh-contoh konsep. Yang ketiga yaitu pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas. Selanjutnya yaitu ada yang keempat menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. Selanjutnya yaitu latihan terstruktur. Pada fase ini guru memandu peserta didik untuk melakukan latihan-latihan peran guru. Yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon peserta didik dan memberikan penguatan terhadap respon peserta didik yang benar dan mengkoreksi tanggapan peserta didik yang salah. Selanjutnya itu latihan terbimbing pada fase ini. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep atau keterampilannya. Latihan terbimbing ini baik juga dilakukan oleh guru untuk menilai kemampuan peserta didik untuk melakukan tugasnya. Nah, pada fase ini peran guru adalah monitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan jika diperlukan ya. Selanjutnya yaitu latihan mandiri. Pada fase ini peserta didik melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui peserta didik jika telah menguasai tahapan-tahapan pengerjaan tugas. Strategi pembelajaran. Pada prinsipnya adalah konsep-konsep atau asas atau kaidah dasar yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Ini mengandung maksud bahwa pendidik akan dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila guru menerapkan cara mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip belajarnya. Nah,
diharapkannya guru itu dapat mengontrol sendiri apakah tugas-tugas mengajar yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah landasan berpijak pada sumber motivasi dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuh proses pembelajaran antar didik dan pendidik yang dinamis dan terarah. Oleh karena itu, guru harus dapat menyusun strategi akan digunakan untuk menyampaikan materi. Discovery based learning adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajar aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan. Discovery based learning adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajaran aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan. Langkah-langkah pembelajaran tersebut dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu project based learning, terus ada problem based learning atau disebut IPBL. Nah, strategi pembelajaran berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penekanan komponen dalam program pengajaran. Yang kedua yaitu ada kegiatan pengolahan pesan atau materi. Yang ketiga yaitu pengolahan pesan atau materi. Jadi itu ya, jadi sama gitu. Terus yang keempat cara penemuannya, terus strategi pembelajaran menyimak, strategi pembelajaran keterampilan berbicara, strategi pembelajaran keterampilan membaca, strategi pembelajaran keterampilan menulis. Nah, di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang diajarkan sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik sejak dini. Nah, metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di SD kelas rendah harusnya dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien agar anak-anak dapat memahami materi dengan baik. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia yang rendah yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu ada pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua yaitu penggunaan media interaktif. Yang ketiga menggunakan cerita atau dongeng. Yang keempat menggunakan metode imitasi. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang ketujuh pembelajaran melalui lagu. Yang kedelapan yaitu menggunakan buku teks. Yang kesembilan penerapan pembelajaran berbasis ITC. Yang kesepuluh pembelajaran dengan kegiatan kreatif ya, terutama bagi siswa di kelas tinggi, yaitu memasuki tahap pemahaman yang lebih kompleks. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif untuk SD kelas tinggi. Apa aja sih? Yaitu metode kontekstual, kedua metode pembelajaran, ketiga metode role playing, yang keempat metode pembelajaran bermain, yang keempat metode peranan, metode proyek, metode pembelajaran dan menulis cerita. Pokoknya banyak gitu ya. Nah, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD dan MI oleh bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang harus diajarkan di sekolah dasar. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan pada semua jenjang pendidikan, terutama SD dan MI, karena merupakan dasar dari semua pembelajaran. Tujuan mata pembelajaran tersebut, jika dipahami,
oleh guru akan memberi dampak kepada kegiatan pembelajaran yang mengarah kepada siswa mampu berkomunikasi melalui bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan oleh guru untuk siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien, baik lisan maupun tulisannya. Nah, pengertian dari sumber bahasa di MI dan SD apa sih? Nah, sumber belajar merupakan salah satu komponen inti dalam proses pendidikan, yaitu sebagai tempat atau wadah peserta didik dalam memperoleh ilmu. Informasi sumber belajar pada dasarnya adalah sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan proses belajar. Dikutip dari Andi Prastowo pada tahun 2013, sumber belajar juga diartikan sebagai semua sumber baik berupa data dan orang wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Pengalaman belajar. Definisi lain mengatakan bahwa sumber belajar adalah sebagai sesuatu yang digunakan untuk belajar atau melalui seseorang mempelajari sesuatu. Dikutip dari Karwono dan Henny Mularsi pada tahun 2017, sumber belajar meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan, dan alat yang digunakan dalam personal seperti guru petugas perpustakaan, laboran, dan siapa saja yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar. Nah, contoh sumber belajar lainnya yaitu buku paket atau modul, LKS, dan realita atau benda nyata yang digunakan sebagai sumber belajar. Model yaitu museum, kebun binatang, pasar, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan dan kemudahan dalam teknologi pendidikan, maka sumber belajar tersebar di dunia. Nah, di dunia ini mempunyai bentuk dan macam, beraneka ragam jumlahnya. Nah, saat ini baik pendidik maupun peserta didik bebas untuk memilih sumber belajar yang dipakai untuk memperoleh ilmu pengetahuan sehingga sangat perlu untuk mengkaji, terutama bagi pendidik, untuk mengetahui karakteristik sumber belajar yang ada, apakah cocok nih dipakai untuk pengetahuan yang diajarkan gitu, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu ada penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu tes tertulis atau paper and pencil test, penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan hasil kerja atau karya siswa, portfolio, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian untuk kerja atau performance siswa gitu. Berikut ini dikemukakan penjelasan penilaian pada masing-masing cara penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilai jawaban benar atau salah, diisian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Alat pilihan ganda dapat digunakan untuk kemampuan mengingat dan memahami pilihan ganda. Mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak mengembangkan sendiri jawabannya, tetapi cenderung hanya membenarkan jawaban yang benar gitu. Hal ini menimbulkan kecenderungan siswa untuk tidak belajar memahami pembelajaran, tetapi menghafal dan menjawabnya gitu. Alat penilaian ini kurang dianjurkan. Pemakaiannya tidak menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya. Jadi
tidak menggambarkan sesungguhnya gitu pada siswa. Yang kedua yaitu penilaian kinerja atau performance. Yang ketiga penilaian produk atau hasil kerja. Yang keempat penilaian portofolio, penilaian menulis, membaca, berbicara, mendengar atau menyimak. Nah, selanjutnya itu ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang dilakukan selama satu kali pertemuan atau semester atau lebih ya. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen penting harus terdapat dalam RPP ini. Nah itu dia materi yang dibahas dalam semester 4 ini ya. Lumayan banyak sekali, tapi alhamdulillahnya materi ini tersampaikan dengan meskipun tidak sempurna tapi sedikit tersampaikan ya gitu. Oke, ternyata kita udah berada di dalam penghujung cerita atau sudah dalam penghujung acara gitu. Mungkin itu saja ya dalam pembelajaran semester 4 ini, dalam mereview atau meringkas beberapa materi yang telah diajarkan selama semester 4 ini. Nah, untuk kalian ayo terus belajar lagi dalam berbahasa, karena bahasa itu sangat penting. Tanpa bahasa kita itu tidak bisa apa-apa. Bahasa itu sangat penting untuk kita. Apalagi Indonesia itu peringkat kedua terendah. Jadi ayo kita berjuang sama-sama, meningkatkan bahasa Indonesia kita dalam menulis, dalam berbicaranya, terus menyimaknya itu dengan baik kayak gimana. Jadi kita harus belajar sama-sama, kita pasti bisa selagi kita mau, selagi kita niat, kayak kan, selagi kita mau merubah jadi lebih baik gitu ke depannya, kita pasti bisa. Dikuatkan dengan doa gitu. Tanpa doa pasti ada aja halangannya gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Ayo semangat belajar. Itu saja. Terima kasih. Thanks kawan-kawan. Jadi jangan lupa ya untuk di komen, di like, and subscribe YouTube ini supaya kalian terus bisa menonton video-video selanjutnya yang aku up di YouTube. Oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.